Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Marilah kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan puji-pujian. Kiranya Tuhan boleh disukakan dan disenangkan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita mau datang ke dalam bait-Nya Tuhan. Kita mau sujud di altar-Nya. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Dengan segenap hati kita menyatakan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya, sujud di altar-Nya,
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Oh, haleluya. Kami datang, kami hampiri tatamu Tuhan, membawa syukur, membawa pujian bagimu. Kami rindu menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, kami muliakan, kami agungkan hanya namamu Tuhan selamanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini. Biarlah setiap hati kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus saja. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mengambil bagian seperti Maria yang duduk diam mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah atas kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau datang kembali kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini ketika kita membuka mata kita, ketika kita bangun dari tidur kita, apa yang kita rasakan? Apakah kita memiliki semangat untuk menjalani hari ini? Kita sudah memplanningkan segala macam kegiatan atau pekerjaan yang harus kita jalani hari ini? Ataukah kita dalam kondisi enggan untuk bangun pagi atau enggan untuk menjalani hari ini karena begitu banyak persoalan yang harus kita selesaikan, begitu banyak pekerjaan yang belum kunjung kelar, begitu banyak pikiran atau keletihan tubuh kita yang membuat kita enggan bangun pagi atau enggan untuk menjalani hari ini. Nah, ada kekhawatiran dalam kehidupan kita ketika kita bangun pagi. Banyak pekerjaan yang mungkin membuat kita begitu letih. Ada persoalan yang mungkin belum kunjung selesai yang sedang kita hadapi saat ini. Pagi hari ini, firman Tuhan pagi hari ini seharusnya akan membuat kita bersemangat Bapak Ibu Saudara, karena dalam setiap firman Tuhan pasti memiliki janji bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama buka dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dua ayat ini adalah ayat yang mengandung ajakan bagi mereka yang merasa dalam kondisi lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Ketika situasi kehidupan kita dalam kondisi yang seperti tadi, lesu, letih, berbeban berat, maka ayat ini akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Ayat ini mengajak kita semua untuk kita
datang kepada Tuhan ketika kondisi kita dalam kondisi yang lemah, kondisi yang lesu, dalam kondisi yang berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan marilah kepada tetanggamu, tetapi datang kepada Tuhan. Datang kepada Bapa kita. Seberapa banyak ketika kita menghadapi situasi yang tidak baik dalam kehidupan kita, untuk datang kepada orang lain, untuk datang kepada sahabat kita, curhat kepada mereka. Tapi tidak banyak bagi mereka yang dalam kondisi lemah, dalam kondisi letih, dalam kondisi yang berbeban berat, mereka datang kepada Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita dan mengajak kita untuk ketika kita dalam kondisi yang sedemikian, kondisi yang tidak baik, yang membuat kita enggan menjalani kehidupan kita, kita diajak untuk datang kepada Bapa kita. Ayat ini meneguhkan kita. Seharusnya kita datang kepada Bapa ketika kondisi kita tidak baik. Nah, apa yang kita dapati ketika kita datang kepada Bapa? Yang pertama, kita akan mendapatkan kelegaan. Di ayat yang ke-28 berkata, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ketika kita datang kepada Bapa, kita dapat banyak bercerita kepada Bapa kita. Kecenderungan orang ketika mereka dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang penat, ketika mereka sudah bercerita, mereka dapat kelegaan. Segala kepenatan kita bisa ceritakan kepada Bapa kita. Segala kondisi kegundahan kita, ketika kita datang kepada Bapa, kita bisa menaruhkan atau bercerita semuanya kepada Bapa kita. Dan semua hal yang kita sudah ceritakan itu akan membuat kita menjadi lega. Nah, sama halnya ketika kita datang kepada sahabat kita, ketika kita banyak bercerita tentang kegundahan kita, tentang situasi kondisi kehidupan kita mendapat kelegaan. Namun yang membedakan Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita datang kepada manusia, ada banyak kelemahan yang akan kita dapati. Kita akan mendapati kekecewaan karena apa? Manusia bisa berubah. Saat ini mereka bisa menjadi sahabat kita, tetapi belum tentu besok atau lusa. Bisa jadi mereka akan menjadi musuh kita. Lalu manusia itu terbatas dalam hal menahan hawa nafsu mereka ketika mereka mendapatkan topik yang sedang bagus nih untuk dalam kehidupan kita, lewat apa yang kita ceritakan untuk disampaikan kepada orang lain. Seberapa banyak kita yang mengalami kecewaan kepada sahabat-sahabat kita karena mereka tidak bisa menahan hawa nafsu untuk bercerita kepada orang lain tentang apa yang sedang kita alami. Lalu manusia juga terbatas dalam memahami perasaan kita. Mereka tidak akan memahami atau tidak bisa mengerti karena mereka tidak mengalami apa yang kita alami. Berbeda ketika kita datang kepada Tuhan. Dia lebih tahu apa yang kita rasakan. Dia lebih mengerti jauh dari apa yang kita tahu. Jadi Bapa kita yang di surga jauh lebih memahami kondisi kita saat ini. Dan ketika kita datang kepada Bapa, maka kita akan lega, mendapatkan kelegaan sejati. Karena Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita, Bapa kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia tidak akan pernah berubah. Bapa akan mencintai kita dengan kondisi kita yang sebagaimana. Kita yang berlumuran dosa, Bapa kita mencintai kita. Untuk itu, ketika kita datang kepada Bapa, maka kelegaan sejati yang kita dapatkan dan yang pasti jalan keluar dalam kehidupan kita pasti kita terima. Karena kita datang kepada Bapa kita datang kepada pribadi yang tepat, di mana pribadi yang mampu kita andalkan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita akan memperoleh ketenangan. Di ayat yang ke-29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Seberapa banyak dari kita yang merindukan ketenangan dalam kehidupan kita?
Banyak orang mencari ketenangan dengan healing atau pergi ke suatu tempat untuk memiliki ketenangan hati. Tetapi ketenangan yang kita cari, healing yang kita dapatkan itu bersifat sementara Bapak Ibu Saudara. Ketika kita kembali ke rutinitas kehidupan kita, maka kita akan mengalami kecemasan kembali. Karena healing kita itu bersifat sementara. Hal-hal yang kita cari, ketenangan yang kita cari di dunia itu sifatnya sementara. Tetapi berbeda ketika kita datang kepada Bapa kita. Kita akan memperoleh ketenangan yang sejati, ketenangan yang tidak akan berubah dalam segala situasi. Mau kita kembali ke rutinitas kita, mau kita merenung dalam keheningan bersama Bapa kita, maka ketenangan itu akan melingkupi kehidupan kita ketika kita datang kepada Bapa. Menyerahkan segala persoalan kehidupan kita, menyerahkan segala kegundahan dalam kehidupan kita, membuat kehidupan kita kembali bersemangat. Mari kita mau datang kepada Bapa, karena segala ketenangan itu akan diberikan dalam kehidupan kita. Ketenangan yang permanen kita dapati dari Bapa kita, bukan dari pribadi yang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Bapa kita yang penuh kasih itu, yang mengajarkan kepada kita banyak hal, tetapi memberikan kelegaan dan ketenangan dalam kehidupan kita. Dia tidak akan merendahkan kita karena situasi kita, kondisi kita yang berlumuran dosa tidak akan merubah cara pandang Tuhan kepada kita. Kita tetap biji matanya, kita tetap dikasihinya. Tetapi dia akan memberikan kelegaan dan ketenangan dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita. Mari Bapak Ibu Saudara, ayat ini kita sambut dengan kita mau datang kepada Bapa kita. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, yang tadinya kita dalam kondisi yang gundah gulana, yang dalam kondisi enggan untuk menjalani hari ini, mari kita mau datang kepada Bapa kita, menyerahkan segalanya, menyerahkan segala kegundahan, kekhawatiran kita kepada Bapa kita, dan kita akan menerima kelegaan dan ketenangan yang daripada Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Firman-Mu menguatkan kehidupan kami ketika situasi dan kondisi kami yang tidak baik, situasi dan kondisi kami yang enggan untuk kami jalani hari ini. Pagi hari ini kami mau datang kepada Bapa, melepaskan semuanya, menceritakan segala kegundahan hati kami, menceritakan segala kepenatan dalam kehidupan kami. Kami mau datang kepada Bapa, menyerahkan segalanya, karena kami tahu hanya kepada Bapa, hanya datang kepada Bapa kami mendapatkan kelegaan yang sejati. Kami mendapatkan ketenangan yang tidak akan berubah dengan situasi. Hanya kepada Bapa kami yang di surga kami akan mendapatkan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk menjalani hari ini. Sertai dan jagai, lindungi kami selalu dalam perlindungannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.